Di video kali ini bakalan membahas kompilasi video tentang korban tragis oleh hewan. Sebelum itu, klik dan subscribe video ini. Wanita ini meninggal karena menginjak semut. Katie Witt. Jadi pada tanggal 24 Juni 2023, wanita ini menginjak sekumpulan semut api di rumahnya di kawasan Lawrenceville, Georgia, Amerika Serikat. Menurut keterangan keluarganya, Katie Witt menderita reaksi alergi parah setelah menginjak sekumpulan semut api. Reaksi alergi tersebut begitu kuat sehingga diduga Katie Witt tidak sempat untuk merangkak mengambil obat ke dalam rumah atau meminta pertolongan ke orang di sekitar. Hal itulah yang membuat Katie Witt meninggal. Pria ini ditusuk ikan pari hingga tewas, Steve Irwin. Jadi pada tanggal 4 September 2006, Steve Irwin sedang melakukan syuting film dokumenter bawah air yang berjudul Ocean Deadlies di Bed Trip dekat Port Douglas, Queensland, Australia. Steve Irwin sedang snorkeling di perairan dangkal untuk mengambil beberapa gambar. Awalnya semuanya berjalan lancar dengan mulus, tak ada masalah. Setelah beberapa kali pengambilan, Steve Irwin memutuskan kembali ke dalam air untuk terakhir kalinya. Rencananya Steve Irwin akan berdiri di belakang ikan pari saat berenang kembali ke laut. Ikan pari biasanya cukup jinak, tetapi entah apa sebabnya, tiba-tiba makhluk besar itu mulai menusuk secara brutal dengan ekornya. Duri pada ikan pari itu menusuk jantungnya. Steve Irwin dengan cepat mulai kehabisan darah. Steve Irwin dinyatakan meninggal di usianya yang baru 44 tahun. Ada wanita yang diserang oleh beruang yang dipeliharanya. Kelly Answell. Pada tahun 2011, Kelly bersama suaminya memelihara hewan eksotik termasuk singa, puma, jaguar, harimau, dan beruang hitam di properti Ross Township, sebuah daerah pedesaan di pegunungan Pocono. Kelly masuk ke dalam kandang baja beton yang berukuran 15 x 15 sekitar jam 15 sore pada hari Minggu, melemparkan sekop makanan ke satu sisi untuk mengalihkan perhatian beruang saat dia membersihkan sisi lainnya. Pada titik tertentu, beruang itu menyerangnya. Anak-anaknya dan anak-anak tetangganya melihat serangan itu dan meminta bantuan. Tetangganya yang bernama Caston menembak dan membunuh beruang itu. Sayangnya, Kelly tidak selamat atas kejadian itu. Ada pria yang menghilang di Pulau Komodo, Baron Rudolph. Pada tahun 1974, Baron yang berasal dari Swiss bersama rombongannya yang berjumlah 30 orang datang ke Indonesia untuk menikmati wisata di Pulau Komodo. Tanpa disangka, sejumlah komodo menyerang kelompok turis itu. Para wisatawan yang bergabung ke dalam kelompok tersebut langsung lari kocar-kacir. Selain Baron, semua lolos dari maut. Namun anehnya, Baron justru menghilang tanpa jejak. Baron tidak ditemukan ketika dicari di area Taman Nasional Komodo. Baron yang saat itu umur 70 tahun dinyatakan hilang di Pulau Komodo. Tim pencari hanya menemukan kamera dan kacamata milik Baron di puncak Pulau Komodo. Karena kejadian itu, Baron dibuat pusara atau makam di tempat terakhir kalinya barangnya ditemukan. Pria ini diserang hewan berbobot 300 kg, Norman Buwalda, seorang pria yang berusia 66 tahun yang berasal dari Ontario, Kanada. Norman merupakan ketua sebuah organisasi para pemilik hewan langka. Pada tahun 2004, harimau milik Norman pernah melukai seorang bocah tetangganya. Karena hal itu, para tetangganya berkampanye untuk melarang pria tua ini memelihara binatang buas. Kampanye ini gagal, dan Norman berhasil memenangkan gugatan. Namun sayangnya nasib berkata lain, ia diserang oleh harimaunya sendiri dengan anggota tubuh yang sudah menjadi beberapa bagian di kandang harimaunya. Gimana menurut kalian? Ada yang mau memelihara kucing besar ini di rumah? Pria ini diseruduk PDI. Maksudnya banteng yang berbobot 1 ton. Ricky Wayne Hall. Pada tanggal 28 Februari 2010, Ricky yang bekerja untuk otoritas saluran pembuangan air di kota Praja, Kokalio Timur, memelihara banteng liar di rumahnya. Setiap hari Ricky merawatnya sebelum dan setelah pulang bekerja. Namun naas, nasib berkata lain. Ketika Ricky ingin masuk ke kandang banteng, dia diseruduk hingga terempas. Tidak hanya itu,
Ricky diinjak-injak hingga ajalnya menjemput. Gimana, masih mau memelihara banteng merah? Pernah gak kalian mendengar unta birahi atau nafsu terhadap manusia? Pam Weaver. Pada tahun 2007, Pam Weaver dikasih hadiah ulang tahun ke-60 oleh suaminya berupa seekor unta jantan. Unta yang berusia 10 bulan ini memiliki perilaku aneh. Pernah mencoba mencekik kambing peliharaannya beberapa kali. Yang paling aneh, unta ini pernah beberapa kali menduduki kambing peliharaannya dan mencoba memperkaos kambing tersebut. Ada hari di mana Pam Weaver masuk ke kandang unta dengan niat memberi makan. Namun naas nasib berkata lain. Pada jam 6 sore, jasad Nyonya Pam Weaver ditemukan terbaring di tanah dan badannya ditindih oleh untanya sendiri. Menurut kepolisian setempat, unta tersebut sedang birahi dan menimbulkan perilaku aneh. Ada seorang wanita yang wajahnya hancur karena simpanse, Carla Nas. Pasangan Sandra Hill mengadopsi seekor simpanse bernama Trappist. Mereka begitu menyayangi Trappist dengan sepenuh hati. Trappist juga dengan cepat berbaur dan memiliki hubungan yang baik dengan kenalan keluarga Harold. Namun naas pada bulan Februari 2009, wanita yang bernama Carla yang sering membantu merawat Trappist tiba-tiba diserang oleh Trappist karena dianggap pencuri. Lebih tepatnya, Carla ini mengganti warna rambutnya. Simpanse yang beratnya 90 kilo ini mencakar wajah dan tangan Carla. Wajah Carla mengalami kerusakan parah usai diserang hewan yang dirawatnya. Yang paling parah, Trappist memakan sebagian wajah Carla. Keluarga Harold yang melihat kejadian itu langsung memanggil polisi. Ketika polisi datang, Trappist belum melepaskan Carla. Akhirnya Trappist ditembak hingga mati demi menyelamatkan Carla. Seorang pria diserang oleh ikan hiu ketika berselancar. Kai Collie. Pada 28 Desember 2003, Kai yang sedang liburan sekolah merencanakan liburan bersama keluarganya ke Australia, tepatnya di pantai Ethel. Kai yang suka berselancar mengajak ayahnya untuk berselancar bersama. Jam 1:30, Kai diserang hiu tiba-tiba. Dia terkena gigitan di kakinya. Ayahnya yang melihat kejadian itu panik dan teriak meminta pertolongan kepada penjaga pantai. Penjaga pantai yang sigap langsung menolongnya. Namun naas, setelah Kai Collie diselamatkan, dia tidak selamat karena gigitan hiu yang diterima cukup besar. Petugas medis di sekitar sudah berusaha keras untuk menolongnya. Bagi kalian yang ingin berselancar, lebih baik mencari info terlebih dahulu apakah pantai tersebut aman. Seorang pria digigit kadal hingga tewas. Christopher Ward. Pada Senin 12 Februari 2024, Christopher Ward memelihara berbagai macam kadal di rumahnya. Di hari itu seperti biasa, Christopher membersihkan kandang dan memberi makan kadal di rumahnya. Namun naas, salah satu kadal di rumahnya menggigit. Lebih tepatnya, kadal gurun. Kadal gurun yang diberi nama Winston ini tidak melepaskan gigitannya. Di hari itu, Christopher muntah-muntah dan tidak bisa bernapas. Keluarganya yang panik memanggil petugas medis ke rumahnya. Lama dari itu, Christopher dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Keadaan Christopher tidak kunjung baik. Dia dinyatakan meninggal kurang dari 4 hari setelah gigitan tersebut, yakni pada Jumat 16 Februari 2024. Gimana, masih mau memelihara kadal gurun? Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe dan like, karena kedepannya akan terus membahas seputar fakta-fakta menarik dari sudut kelam di channel ini. See you di next konten selanjutnya.